sebuah rangkaian untuk mengubah si cemas, takut, khawatir ini menjadi energi cinta ilahi gitu loh. Ketika energi cinta ilahi berarti kita connect dengan cintanya yang tanpa syarat. Gitu, teman-teman yang masih punya pertanyaan nanti bisa drop di kolom komentar. Kita akan bahas teknik SLF nih, Sacred Love Frequency. Nah, Mas Bima, apa artinya SLF ini? Filosofi utamanya apa nih, Mas? Ya, sebenarnya sebuah metode tadi ya untuk mensupport si kecerdasan jantung. Karena tadi di awal kita sudah bahas, ada yang namanya kecanduan emosi. Ada yang namanya kecanduan hormon stres. Ya, ada namanya kecanduan konflik dan lain sebagainya. Sehingga respon pertama itu selalu mirip dengan yang sudah terjadi di masa lalu. Ya, tanggal tua tuh ya harusnya panik, cemas, khawatir, takut gitu. Nah, kalau ini mancar, ini kan frekuensi kekurangan. Ya, di buku Ripen, ya di bab kedua saya juga membahas tentang terkait mengingkari nikmat. Cemas, khawatir, takut di sini masuk dalam kategori mengundang asap yang pedih gitu loh. Nah, ketika rasa-rasa yang dipancarkan di situ, maka otak secerdas apapun manifestasi nggak terjadi gitu. Karena apa? Tidak selaras antara kecerdasan otak dengan jantung. Otaknya pengen kaya, jantungnya miskin, rasanya cemas, khawatir, takut. Nah, metode SLF ini untuk membantu teman-teman supaya menyadari bahwa setiap rasa itu sebenarnya bentuk dari cintanya. Kembali lagi mengubah energi menjadi energi yang murni. Jadi bukan lagi menolak, membenci, rasa marah, berusaha tidak cemas, takut gitu ya. Bukan melawannya, tapi menyadari bahwa energi ini sebenarnya baik kok. Energi ini sebenarnya bentuk dari cintanya. Nah, teman-teman punya kemampuan untuk meleburkan atau mengembalikan energi ini, mengizinkan energi ini kembali menjadi energi yang murni, yaitu energi cinta ilahi gitu. Oke, nah gimana Mas, hukum kekekalan energi ini jadi dasar teknik SLF ini, Sacred Love Frequency ini? Jadi hukum kekekalan energi itu kan energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Dia hanya berubah bentuk. Nah, energi di dalam manusia itu terekspresi menjadi emosi, energy in motion. Jadi ketika Anda takut, Anda lawan, Anda hilangkan, tidak bisa, dia malah semakin eksis. Gitu loh. Ketika cemas, nggak boleh cemas, nggak boleh khawatir. Anda lawan, dia malah semakin menguat. Karena energi tidak bisa dimusnahkan. Gitu loh. Maka teknik SLF ini adalah sebuah rangkaian untuk mengubah si cemas, takut, khawatir ini menjadi energi cinta ilahi. Gitu loh. Ketika energi cinta ilahi, berarti kita connect dengan cintanya yang tanpa syarat. Gitu loh. Nah, ketika emosi-emosi luhur tercipta di sini penuh cinta tanpa syarat, kecerdasan jantungnya mulai oke. Ketika pikirannya ke arah kelimpahan, jantungnya memancarkan kelimpahan, ya siap-siap ada manifestasi akan terwujud gitu. Oke, jadi kenapa kita perlu menyadari bahwa emosi itu makin eksis jika semakin ditolak, Mas Bimo? Ya, karena gini, energi itu mengalir ke arah atensi. Oke. Nah, ketika perhatian kita kepada si cemas itu, pengen nolak si cemas itu, justru dia semakin menguat. Contoh nih, Anda membenci seseorang, justru orang itu malah makin rese, orang itu makin sering muncul di memori, makin sering ketemu, makin menyebalkan ya. Karena apa? Anda memberikan atensi ke sana. Gitu loh. Ya, memberikan atensi ke sana. Kayak gitu. Ya. Nah, maka ketika Anda berusaha menolak, itu kan Anda memberikan atensi. Nah, ketika Anda memberikan atensi, maka apa? Dia akan semakin eksis, semakin menguat. Itu. Makanya kadang ada istilah juga, hati-hati loh, benci nanti jadi cinta. Gitu ya. Karena apa? Jadi kecanduan gitu loh. Kok aku nggak ada WA dari dia ya? Gitu loh. Kok dia mulai nggak ada kabar ya? Awalnya dibenci malah jadi cinta. Karena apa? Dia semakin eksis. Gitu. Nah, termasuk tadi rasa takut, cemas, khawatir, kebencian, sakit hati yang mendalam, Anda berusaha tolak.
dia malah semakin menguat. Nah, kalau semakin menguat, dia bisa menarik atau mengundang peristiwa yang sejenis gitu. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal SLF, Mas, Sacred Love Frequency tadi, ini di mana posisi cinta ilahi yang nggak bersyarat ini dalam teknik itu? Ya, itu ada di kelenjar timus ini. Gitu ya, cinta ilahi, kita connect-nya di sini. Di kecerdasan jantung. Ketika kita ngubah energi tadi yang dari luar, yang datang ini disadari, lalu masuk ke dalam, ya, kita memancarkan diri, membuat diri selaras dengan cinta ilahi, kayak gitu. I see, berarti cinta ilahi ini adalah tujuan akhir dari transformasi ya, frekuensi tertinggi dari yang SLF ini tadi, kita masuk ke dalam cinta ilahi, cinta yang tanpa syarat, yang itu lebih tinggi dari segala emosi yang dimiliki manusia gitu. Oke, kenapa teknik SLF ini cocok buat orang yang mungkin terhambat manifestasinya, Mas? Supaya selaras tadi. Jantung sama otak ini selaras gitu loh. Gelombangnya koheren. Jadi kalau ketika jantung dan otak ini koheren, di dalam medan kuantum itu gambarannya jelas gitu. Karena gambarannya selaras. Begitu gambarannya ruwet, ya semesta bingung. Kamu minta apa sih gitu. Minta apa sih? Pengen kaya tapi kok panik. Pengen kaya tapi kok khawatir, ini kan nggak sinkron gitu loh, gelombangnya nggak sinkron, gambarnya tuh acak. Jadi perwujudan menjadi atom, molekul, dan runtuh menjadi materi terhambat, karena apa? Gambarnya nggak jelas. Begitu jantungnya, kecerdasan jantungnya masih dirasa-rasa panik, cemas, khawatir, takut, pikirannya secuil, kelunting, nanti kalau utangnya nambah gimana? Nah, itu langsung terjadi. Langsung mudah terjadi gitu, dibandingkan manifestasi yang ke arah positif itu. Jadi tujuannya supaya selaras dan manifestasi lebih mudah terwujud. Jadi menciptakan koherensi jantung dan otak gitu ya, Mas ya. Oke, berarti next kita akan bahas proses inti dari teknik SLF nih. Mengapa dalam tahap pertama ini yang nomor 1 itu malah sadari? Kenapa kita harus menyadari, Mas? Oke, buat teman-teman yang tadi tanya ya bagaimana kecerdasan jantung dan sebagainya, kita sudah mulai teknik prakteknya ya. Jadi jangan sampai nanti hanya mendengarkan suara saya untuk pelarian dari masalah yang di rumah. Tapi coba simak supaya teman-teman bisa praktek ya, supaya teman-teman bisa praktek. Jadi yang pertama sadari dulu. Ya, sadari bahwa ada emosi yang hadir. Entah itu cemas, takut, khawatir, marah, sakit hati. Itu untuk apa? Untuk memberikan pengamatan. Ya, pengamatan bahwa Anda adalah diri Anda. Emosi itu adalah rasa yang hadir. Jadi bukan saya marah, bukan. Kamu tuh bukan si marah. Kamu ya dirimu gitu loh. Saya sakit hati gitu kan. Ya sudah, itu kayak fix Anda kayak bakal permanen sakit hati terus gitu. Karena apa? Anda mendeskripsikan bahwa saya itu si sakit hati. Si sakit itu adalah diri Anda. Nah, proses sadar ini memisahkan, membuat jarak bahwa ini ada rasa yang hadir, saya adalah saya bukan si sakit hati itu, saya bukan si cemas itu, saya bukan si takut itu, saya adalah saya, itu. Jadi semacam jadi pengamat gitu ya, Mas ya? Pengamat, ya. Oke, nah yang kedua itu ada akui emosi yang hadir tanpa perlawanan. Kenapa malah harus diakui, Mas? Ya, supaya tadi, tidak semakin eksis, tidak ditolak, supaya kita masuk dalam proses awal penerimaan gitu loh. Ya, karena kalau nggak diakui, ini kan sama saja dengan ditolak. Gitu loh. Contoh misalkan nih, tadi kita bahas fried chicken gitu ya. Aku ada tepung nih, Mai, gitu ya. Ada tepung, ada minyak, ada bahan dasar fried chicken gitu kan. Tak kasih ke kamu, tapi kamu nggak terima gitu loh. Bisa nggak diolah jadi fried chicken? Enggak. Nggak bisa. Atau misalkan kamu terima, kamu nggak ngakui bahwa kamu nggak bisa masak. Bisa gitu ya. Jadi segala sesuatu yang tidak diakui itu tidak bisa untuk diolah. Gitu loh. Nah, kadang orang tuh penolakan gitu. Misalkan pasangannya oke ya akuilah bahwa pasangan Anda lebih gampang marah gitu, atau diri Anda misalkan gitu. Ya saya akui saya kurang sabar gitu. Maka nih saya private itu yang paling sulit adalah ketemu orang yang nggak mau ngaku. Itu paling sulit. Jadi sudah 1 jam lebih nggak mau ngaku, ya sudah ya, kalau ibu begini terus ibu tidak akan berubah. Karena dia selalu berusaha untuk tidak mengiyakan dari tadi. Diagnosa tadi nggak pernah diiyakan. Pokoknya yang salah suami saya, yang salah itu mertua saya, yang salah itu. Jadi dia nggak mau mengakui ada kesalahan di dalam diri gitu. Sampai saya nanya gini, emang ibu ini manusia suci? Saya bilang gitu. Sampai begitu. Karena kalau dia nggak mengakui ada yang nggak beres, ngapain ketemu saya gitu.
saya suruh beresin suaminya. Ya nggak bisa. Jadi pengakuan ini pintu masuk awal untuk mengubah sesuatu. Gitu ya, teman-teman mau private ke siapapun, begitu teman-teman ada di posisi itu, akuilah. Gitu loh. Ya, kalau nggak diakui, nggak bisa diubah. Gitu. Tapi yang paling berat itu justru mengakui itu gitu ya. Iya, karena rata-rata orang gengsi. Yang salah orang lain kok gitu. Masa aku yang harus berubah? Ya, sono pindah channel ya, bukan saya tempatnya. Oke. Tadi langkah pertama adalah sadari, yang kedua akui ya teman-teman, dan yang ketiga itu memeluk dengan cinta. Kenapa kita harus memeluknya, Mas? Bukan sekedar menerima doang nih. Ya, memeluk dengan cinta. Artinya tidak hanya sekedar terima. Kenapa? Kita mau memasukkan ini ke dalam sini. Kelenjar timus ini. Gitu. Ya, ke dalam, dan ini rata-rata berhasil kok gitu ya. Contoh nih ya, Anda yang kurang baik sama pasangan gitu. Secara biologis ada. Coba Anda sepakat dengan pasangan Anda, walaupun mungkin nggak ada rasa, pelukan pagi sama malam. Bangun tidur pelukan, mau tidur pelukan. Atau pelukan sesering mungkin. Nanti masalah Anda akan membaik. Gitu. Jadi memeluk dengan cinta itu bagian dari penerimaan utuh tanpa perlawanan. Ya, sudah nggak ada lagi yang namanya perlawanan. Hanya menyadari bahwa ini memang harus diterima. Gitu loh. Nah, nanti poinnya yang keempat, poin kuncinya tuh yang keempat. Jadi ketika dipeluk, lalu apa nih gitu ya? Karena ketika Anda misalkan nih, masalah Anda dengan pasangan, Anda cuman terima, tapi ya terimanya semu gitu loh. Nggak dipeluk dengan penuh cinta, nggak beres-beres. Anak Anda bermasalah gitu loh, Anda nggak pernah meluk dengan cinta, nggak beres-beres. Ada emosi di luar yang berusaha masuk, Anda hanya terima, wis lah duduk di situ si emosi, dia nggak akan berubah energinya. Jadi memeluk dengan cinta, ini krusialnya adalah untuk mengubah. Ya, tadi kan terima supaya ada diubah, nah di sini itu kita mulai mengubah. Kita mulai membalut dia dengan energi yang lebih tinggi, gitu, dengan energi cinta. Gitu. Jadi secara sadar kita memasukkan energi cinta ya, yang dengan frekuensi tinggi ini ke dalam energi yang nggak nyaman gitu ya Mas ya. Iya, jadi yang sesuatu yang tidak nyaman itu kita peluk dengan lautan cinta. Gitu. Ya, teman-teman bisa praktek dari case-case yang lainnya lah, maksudnya secara simbolis gitu ya, secara praktek nyata. Ketika suami Anda marah-marah, coba peluk dengan penuh cinta. Ya, sorry ya, aku belum bisa bantu permasalahan. Aku tahu kok kamu pasti sedang terbeban dan lain sebagainya. Peluk dengan penuh cinta. Gitu, sini aku peluk biar kamu tenang dulu. Nanti setelah tenang kita baru berbicara gitu. Ya, itu benar-benar bisa melunakkan energi-energi yang kayak angin ribut tadi loh. Supaya getaran-getaran yang masuk kayak angin ribut, entah marah, entah sakit, atau apa, itu melunak. Dia melembut gitu. Ya, ibarat tepung itu sudah dikasih air, sudah lunak untuk dibentuk gitu loh. Atau misalkan tanah liat, misalkan mau bikin bejana itu ya, jangan tanah keras, harus tanah liat gitu. Nah, tanah supaya liat apa? Dipeluk dengan air kan. Betul. Nah, sama nih, emosi yang keras tadi dipeluk dengan cinta, dia akan melunak. Dia akan melembut gitu. Di dalam sini, di dalam dada sini akan melembut kayak gitu. Kalau diri sendiri itu bisa ya Mas ya? Bisa. Bisa dengan visualisasi, bisa kayak membayangkan. Contoh nih, saya juga pernah melakukan terapi di anak-anak sekolah gitu ya, yang membayangkan diri di depannya, yang sudah lelah disakiti oleh diri sendiri, yang hidup drama banget gitu ya, yang selalu berkorban untuk orang lain, tidak pernah mencintai diri, dan membayangkan diri di depannya, diri kecil ini dipeluk gitu loh. Secara visualisasi itu bisa. Ada diri yang lelah, ada diri yang perlu dibahagiakan, ada diri yang menunggu diperhatikan, bukan orang lain terus. Itu bisa. Memeluk ini, maka luka-luka inner child juga bisa sembuh gitu. Oke gitu. Nah, lanjut di langkah keempat ini ada izinkan. Kenapa kita perlu menyadari bahwa rasa takut itu diciptakan dari cinta ilahi, Mas? Ya. Oke, nah mengizinkan ini kita mulai menyadari bahwa contoh nih rasa takutnya. Rasa takut ini diciptakan olehnya karena cintanya sebenarnya. Jadi rasa takut ada ini karena ada latar belakang cintanya, cinta Tuhan. Oke. Ya, contoh nih, orang nggak punya rasa takut. Nah, lagi di hutan, ketemu singa gitu ya. Aku nggak takut sini gitu. Nggak boleh ada rasa takut sama Mas Bimo. Sini singa, lah kan bahaya. Atau berkendara gitu kan. Misalkan nyetir nih, yang membuat nggak terlalu ngebut apa? Rasa takut. Iya. Ya nggak? Coba kamu nggak punya rasa takut. Wah, ngegas 300 km per jam gitu loh. Ya, jadi rasa takut ini membuat orang sebenarnya selamat.
Rasa cemas khawatir ini membuat orang itu sebenarnya untuk selamat. Jadi Tuhan menciptakan itu dasarnya karena cintanya terhadap manusia. Maka di proses keempat ini kita bukan merilis atau membuangnya gitu ya, tapi lebih ke arah spiritualnya. Saya mengizinkan rasa ini kembali kepada kemurnian energi sebelumnya. Yaitu apa? Energi cintanya terhadap diri saya. Sehingga benar-benar tidak ada lagi penolakan, benar-benar full diterima, lalu berubah. Tadi hukum kekalahan energi. Akhirnya apa? Energi marah, energi ini berubah menjadi cinta. Yang terpancar adalah cinta. Nah, kalau yang terpancar cinta, ini energi-energi kelimpahan, Anda manifestasi, maka akan lebih mudah terwujud. Kayak gitu. Nah, itu tadi adalah 4 teknik SLF ya teman-teman ya. Ada yang pertama sadari, yang kedua akui, yang ketiga memeluk dengan cinta, yang terakhir itu izinkan gitu. Nah Mas Bimo, setelah proses LSF ini ya kan, gimana kita tahu energi itu udah kembali ke energi cintanya Mas? Ya, indikator yang paling jujur adalah tubuh. Tubuh Anda akan rileks, nafas Anda akan lega, rasa Anda hanya rasa bahagia, penuh cinta. Nah, ini sudah berubah. Nanti pundak-pundak yang kenceng jadi rileks, napas yang pendek jadi lebih lega, tubuh Anda jadi lebih sehat, Anda jadi nggak gampang sakit. Itu bukti bahwa hormon yang diproduksi tubuh Anda bukan lagi sudah hormon stres, hormon-hormon yang memicu penyakit, tapi hormon-hormon yang bagus untuk kekebalan tubuh kayak endorfin gitu ya. Jadi hormon-hormon yang bagus untuk kesehatan tubuh gitu. Jadi indikatornya ya tubuh Anda itu, karena itu kan saling berhubungan. Saling berhubungan. Begitu tubuh merasa baik, merasa lebih sehat, enteng, nggak ada lagi otot-otot kaku kenceng gitu. Bahkan ada orang yang membereskan itu tuh sebelumnya BAB tidak lancar itu jadi lancar gitu loh. Jadi indikator yang paling kelihatan, yang paling jujur itu tubuh ini gitu. Berarti kita akan merasakan rasa syukur, damai, cinta rasa yang syukur, meluap-luap damai, gitu ya. kemudian tubuhnya juga lega gitu. Sudah tidak ada lagi emosi-emosi yang ganggu itu. Kemarahan itu sudah nggak ada lagi. Gitu. Oke, nah berapa kali Mas SLF ini bisa dipraktekkan atau setiap kali kita merasa bahwa oh kita tuh lagi menumpuk nih emosinya, jadi harus dipraktekkan gitu? Ya, setiap ada emosi yang tidak baik, jangan diikuti. Gitu loh, jangan dipuaskan dengan kepuasan semu, jangan dilampiaskan dengan kepuasan semu. Tapi langsung sadari, akui, peluk dengan penuh cinta, kembalikan ke energi cinta ilahi. Jadi kapanpun itu muncul, karena munculnya kan kita tidak pernah tahu. Tiba-tiba ingat mantan, misalkan hujan rintik-rintik gitu ya, atau tiba-tiba pasangan lagi nyebelin gitu, atau tiba-tiba atasan lagi nyebelin, atau tiba-tiba tanggal tua langsung panik ya. Pemicunya kan kita nggak pernah tahu. Maka kita berkesadaran saat energi ini muncul, kita langsung bereskan itu supaya kecerdasan jantung oke, manifestasi Anda lebih mudah terwujud. Gitu. Perbedaan utama Mas Bimo dari teknik SLF ini sendiri dengan metode emosi lainnya, pelepasan emosi lainnya itu apa Mas? Di bagian akhirnya. Gitu. Karena metode-metode lain itu kan biasanya ini ya, perbedaannya itu dirilis. Nah, kadang ada orang salah teknik itu apa? Akhirnya membuang. Jadi merilis itu membuangnya itu jadi menolak gitu loh. Aku nggak mau cemas, tak rilis, tak buang gitu loh. Dia nggak diterima bener-bener gitu loh. Jadi di sini tuh melatih benar-benar memeluk dengan cinta, tidak hanya nerima. Satu, memeluk dengan cinta. Yang kedua, mengembalikan energi ini kepada cinta ilahi, cinta ketuhanan. Ini membuat orang semakin sering praktik ini, semakin spiritual, semakin dia merasa dekat dengan Tuhan, semakin dia merasa dibantu olehnya, dipermudah olehnya gitu loh. Jadi kan hidup tadi, kita sepakat tidak hanya untuk uang saja kan? Betul. Ya kelimpahan dari berbagai macam aspek, kayak gitu. Jadi perbedaannya di situ. Jadi SLF ini mengubah kita jadi pemancar energi cinta gitu ya Mas? Ya, pemancar energi cinta yang tanpa syarat. Bukan cinta yang karena dikasih sesuatu, cinta karena nunggu disemangatin dulu, bukan yang begitu. Tapi cinta yang tanpa syarat, yang selaras dengan cinta ilahi. Yang mencintai kita tidak perlu pakai syarat. Oke, gitu teman-teman pembahasan kita 2 jam. Ada yang mau ditanyakan nggak nih sebelum kita tutup ya kan? Mau ulangi lagi untuk kelas offline nanti akan ada bulan depan ya Mas Bimo ya. Tempat dan tanggal akan kita informasikan segera. Nah tadi kita sudah bahas 7 kelenjar utama ya yang dikenal sebagai cakra ya Mas Bimo ya. Nah teman-teman bagi yang punya pertanyaan bisa drop di kolom komentar sambil bacain testimoni dari teman kita di YT. Oke.
Nanti di SS juga ya, pas ini tampilkan videonya ya. Oke. Ada dari Kak Bengkel Kacamata, Alhamdulillah berkat buku Repent. 1, saya merasa tidak pernah mengeluh. Yang kedua, merasa nggak pernah emosi lagi. Yang ketiga, saya jadi lebih dekat dengan Tuhan. Yang keempat, saya nggak khawatir rezeki. Yang kelima, saya selalu berkelimpahan. Yang keenam, saya jadi hobi ibadah. Yang terakhir, saya lebih sayang keluarga. Wow. Hasil yang luar biasa Komplit, menurut saya. Di hari ini saya mengulang 3 kalinya praktek dari buku Repent agar saya lebih berkelimpahan. Terima kasih Mas Bimo. Keren. Testimoni dari buku Repent yang saya alami dan saya rasakan. Keren. Selamat dari Kak siapa? Kak Bengkel Kacamata. Bengkel Kacamata. Thank you ya sudah testimoni sebegitu powerful. Karena ya memang itulah yang praktek, apalagi prakteknya konsisten, dia akan mendapatkan hasil. Yang cuman beli dan baca tok hanya jadi pengetahuan, ya dapatnya hanya pengetahuan. Yang praktek ya dapatnya dampak perubahan dalam hidup. Jadi kalau teman-teman mau mengalami perubahan, ya silahkan bisa mengikuti praktek-praktek yang ada di buku Repent ini. Karena buku ini juga bukan asal-asalan, desainnya sudah oke banget. Makanya banyak testimoni-testimoni yang hidupnya mengalami perubahan ketika mempraktekkan ini, bahkan nggak cuma sekali. Itu ya, jadi yang siap berubah, coba kayak ada pertanyaan bagaimana memutus pola berulang, mau nggak beli buku ini dan praktek? Karena ketika saya jawab dengan kalimat Anda tahu tok, nggak praktek apa-apa, nggak akan berubah ya. Jadi semalam saya juga sama Gus Air sama Mas Aldi ya namparin orang-orang yang hanya tergerak untuk tahu tok, nggak praktek apa-apa, ya nggak akan menghasilkan apa-apa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ilmu kehidupan itu perlu dipraktekkan. Apa yang ada di buku Repent ini juga teman-teman perlu praktekkan. Ya, belinya di mana? Bisa di sini ya. Ini bisa ke profil saya juga bisa ya. Ke profil saya juga bisa. Bukunya buku Repent. REPENTH ya. Repent Host tuh ada yang nulis Repent. Di profil saya ada, di profil repent.life juga ada. Di sini juga nanti akan dijawab oleh tim gitu ya. Jadi biasanya kalau orang pengen perubahan, saya biasanya nanya balik, saya nantang, gitu. Nantang artinya mau nggak baca buku, mau nggak praktek. Coba nih yang minggu kemarin live, siapa yang sudah beli buku dari hasil nyimak live minggu kemarin? Ya, siapa yang sudah praktek dari apa yang dibaca? Itu ya. Nah itu perlu teman-teman. Intinya gini ya, teman-teman nggak cukup hanya tahu jawaban saya. Ya, kalau nggak praktek nggak dapat apa-apa, cuman tahu tok. Yang membuat pola nggak berulang karena Anda nggak praktek. Contoh tadi sudah bahas kelenjar tuh 1-7 dan ada satu yang belum dibahas, pusat energi yang di luar tubuh. Kalau Anda hanya tahu saja, ya Anda tidak akan bisa membenahi sumbatan energi di kelenjar-kelenjar itu. Tapi kalau Anda tahu lalu praktek, ya selamat, Anda akan mengalami perubahan. Ketika Anda membenahi di dalam diri, energi di dalam diri Anda berubah, yang di luar itu juga berubah. Realita Anda berubah. Ini bukan kata-kata motivasi, saya pun mengalami. Ya, saya pun mengalami gitu. Ketika saya beresin kelenjar di bagian kerezekian, ya rezeki saya membaik. Teman-teman mau nggak praktek? Gitu, ya. Jadi cara untuk memutus pola ya praktek. Pelajari ilmunya lalu praktek. Tidak cukup hanya bisa dijawab dengan pemahaman gitu. Itu ya teman-teman, bisa didapatkan nih di profilnya Mas Bimo juga bisa, di toko sebelah di toko kuning juga bisa gitu. Ada dari Kak Akari, setelah saya ikuti VT-VT dan baca buku, saya merasa tenang dan rezeki ada aja walaupun belum signifikan. Terima kasih. Good, syukuri perubahan kecil untuk menarik perubahan besar. Tuh. Ciri-ciri buku yang palsu gimana Kak? Pokoknya kalau bukan di profil saya, bukan di store officialnya, ya nggak asli. Lalu harganya itu di bawah 99. Karena di buku sini kan ada harganya teman-teman nih. Ya, dicetak ini kan ada harganya. Di sini ada harga 99. Begitu harganya nemu 50.000, ya itu palsu. Contoh nih. Ya, ini contoh nih. Ini sama-sama, ini saya yang palsu pun saya beli teman-teman. Nah, ini tidak diapa-apain. Contoh dia kesannya lebih tebal, tapi ininya nggak oke kertasnya. Gitu. Lalu kemudian di bagian sampulnya blaret-blaret gitu. Lalu kemudian
ada di dalamnya itu kan cuma fotokopian ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa yang nggak jelas. Kalau saya megang dari sisi energi sudah nggak oke, gitu ya. Jadi energinya nggak bagus, gitu. Tapi kalau teman-teman beli yang asli udah beda. Karena saya bikinnya pun pakai energi. Saya pun bahkan sebelum nulis buku puasa dulu 40 hari, gitu loh. Bukan hanya sekedar saya pengen buku, pengen viral, enggak. Tapi benar-benar ada proses energi yang dalam di situ, gitu. Makanya kalau palsu ya pastinya nggak berdampak bagus gitu loh, nggak seperti yang asli gitu. Mungkin bisa tahu, mungkin bisa memuaskan ego kepo dengan berhemat, tapi bahayanya adalah merasa duitnya sedikit. Itu yang paling bahaya dari membeli produk palsu atau produk bajakan, sehingga justru malah semakin memperkuat rasa kekurangannya atau kemiskinannya gitu. Pengiriman luar negeri itu nanti bisa ke sini ya. Nah, sini bisa kalau ke luar negeri, karena kalau pakai marketplace ini nggak bisa. Nah, terakhir Mas Bimo, ada testimoni dari Kak Ferdinand. Selamat malam Mas Bimo, saya baru beberapa hari melihat channel Mas Bimo dan saya belajar untuk merasa berkelimpahan. Dampaknya langsung terasa. Puji Tuhan hati saya damai, uang saya ada terus. Pokoknya sudah terasa dampaknya. Terima kasih Mas Bimo. Oke, thank you juga dari Kak siapa, Mi? Dari Kak Ferdinand. Kak Ferdinand, thank you banget sudah testimoni, dan saya yakin teman-teman juga akan menjadi pentestimoni berikutnya. Saya doakan teman-teman yang nonton dan praktek yang kesadarannya berubah, hidup Anda mengalami perubahan, yang sudah rindu akan perubahan, yang sudah capek akan kehidupan yang nggak begitu baik, ya Anda benar-benar bisa mengalami perubahan itu. Gitu. Nah, mungkin Mas Bimo, sebelum kita tutup bisa kasih tips buat teman-teman biar tetap manifestasinya konsisten, visualisasinya konsisten. Mungkin ada produk apa nih dari Mas Bimo nih yang bikin mereka jadi inget biar konsisten? Oke, jadi teman-teman pastikan jangan berhenti untuk belajar dan juga praktek, lalu evaluasi. Itu yang bagi pengen benahi kelenjar bareng-bareng sama saya, nanti tunggu aja kelas offline-nya di bulan depan. Supaya teman-teman nanti di situ banyak praktek, ada meditasi khusus untuk kelenjar yang ini, nanti meditasi khusus untuk kelenjar yang ini, nanti juga akan dibantu audio-audio khusus, karena audio itu frekuensinya mempengaruhi materi, mempengaruhi atom dan molekul gitu. Termasuk tadi kelenjar pineal yang baru kita bahas, cuil, yang itu mempengaruhi kesaktian, dalam tanda kutip kesaktian manusia. Nah itu kita akan bahas ketika jumpa darat ya. Kalau teman-teman nyamannya belajar sama yang lain boleh, yang penting teman-teman belajar dan juga praktek. Ya, belajar, praktek, evaluasi supaya apa? Kehidupan makin membaik. Jadi jangan hanya sebatas hanya untuk tahu, tapi sampailah pada praktek dan evaluasi. Ketika sudah begitu, perkuat dengan berbagi, ya, karena dengan Anda memberi, maka akan lebih mudah untuk menerima. Gitu.